Baik, terima kasih informasinya Alfani Syukri melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Selanjutnya pemirsa, kita akan mengabarkan atau menanyakan langsung di titik lain, yaitu ada Zidane Duhan. Duhan, bagaimana situasi di lokasi Anda mengabarkan? Silakan Duhan. Ya, Fatima dan juga pemirsa, saat ini di titik tempat saya mengabarkan, tepatnya di Banjar Sedana Mertaubung. Ini ada pembagian sembako yang dilakukan oleh perwakilan dari pemerintah pusat. Di sini ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang memberikan bantuan secara simbolis untuk di beberapa titik. Ini ada yang berupa sembako, lalu juga berupa beberapa bahan-bahan pokok lainnya, termasuk juga pakaian dan juga pakaian dalam bagi para pengungsi yang berada di titik tempat saya mengabarkan. Total ini ada 51 pengungsi yang berada di titik tempat saya mengabarkan, dan saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto. Bapak, dapat dijelaskan untuk pembagian bantuan saat ini seperti apa Pak skemanya? Jadi ini satu titik ya di Desa Obong, ini ada Pak Wakil Gubernur. Desa Ubung ya, di Pak Wakil Gubernur. Jadi ini adalah masyarakat yang terdampak bencana. Tadi kita sudah berdialog sama masyarakat, sudah kita jelaskan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah pusat atas arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Yang pertama bahwa tanggap darurat seminggu ini kebutuhan masyarakat terdampak ini akan didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Dan di sini juga ada Pak Karya Sardiana, anggota Komisi 8 DPR RI dari Bali ya. Beliau juga terus mendampingi kami dan memberikan saran masukan demi memperjuangkan kebutuhan masyarakatnya, apalagi yang terdampak. Kemudian kebutuhan dasar itu didukung oleh pemerintah. Dan memang ada yang spesifik ini di Bali ini karena ternyata masyarakat yang terdampak ini bukan yang memiliki rumah, tapi mereka penyewa gitu. Nah kalau di daerah lain kan udah jelas, kalau yang rumah rusak berat 60 juta, rusak sedang 30 juta, rusak ringan 15 juta. Nah ini kan tidak, karena dia bukan pemilik rumah. Secara spesifik nanti kita akan bicarakan secara terpadu dari mulai kepala desa, camat, wali kota, bupati sampai dengan Pak Gubernur. Ada Pak Wakil Gubernur juga tadi mendengar, dan ada dari anggota DPR RI. Ada pemilik rumah dari Bali. Ada pemilik rumah juga dari Bali. Ya itu nggak ada masalah. Justru yang banyak tuh yang penyewa. Ya. Tadi apakah sudah ada update terbaru terkait jumlah korban, Pak? Korban itu kan yang semula tadi malam saya sampaikan 9. Ternyata Pak Karyasa ini dapat informasi di Jembrana ada 1. Di Gianyar ada 1. Jadi 10. Kemudian yang hilang itu ada 6. Tadi pagi ditemukan 3. Jadi ada 13. Ada 13 per hari ini. Yang masih dicari berarti ada 3. Tapi kan kita belum tahu, itu di Pasar Ubung, itu kan sampai tadi malam, Pasar Badung, itu sampai terendam 2 lantai. Ini kan disedot terus, kami datangkan pompa dari luar Bali, dari Jawa Timur berangkat dan dari Jakarta dan Semarang, supaya lebih cepat ini. Nah nanti kalau sudah kering, mungkin hari ini mudah-mudahan bisa tersedot semua, mudah-mudahan tidak ada ya, ada korban lagi yang terjebak di dalam. Karena informasinya di dalam kan ada mobil-mobil gitu. Memang tidak ada manusia, tapi kita nggak tahu siapa. Kita nggak minta-minta lah, mudah-mudahan tidak ada. Tapi per hari ini berarti 10 meninggal dunia, 3 masih dicari. Skema paling potensial untuk pembagian tugas dari pusat dan daerah seperti apa Pak? Mungkin yang mana infrastruktur siapa dan lebih. Jadi memang ini kan sudah teratur sedemikian rupa ya. Dalam penanganan bencana ketika tanggap darurat seperti saat ini 1 minggu, memang BNPB sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 itu mengemban amanat koordinator ya. Jadi kita yang memimpin semua penanganan pada saat tanggap darurat. Nah pembagian tugasnya terkait dengan masyarakat pengungsi, dapur umum, bantuan sosial itu Kementerian Sosial. Pak Menteri Sosial juga besok akan hadir. Infrastruktur kalau bersifat besar itu Kementerian PU, tapi biasanya juga bekerja sama dengan BNPB dalam pelaksananya. Sekolah yang rusak, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan untuk alat ibadah adalah Kementerian Agama. Semuanya sudah bergerak ya, dan nanti rekan-rekan media tinggal melihat saja bahwa semuanya juga sudah datang ke sini dan semuanya akan membantu masyarakat terdampak.
Pak, apa sudah diketahui berapa fasilitas yang rusak akibat dampak banjir ini? Berapa sudah tercatat? Jadi ada beberapa jembatan, jalan yang rusak. Ini tentu saja pemerintah daerah di 4 kabupaten kota yang terdampak, Kota Denpasar, Badung, Gianyar, Jembrana sedang mendata. Untuk rumah hanya beberapa unit rumah masyarakat, kios, ruko ini ada 474 di Pasar Badung. Nah ini tadi yang saya sampaikan, ini perlu koordinasi lebih dalam bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Gitu. Bagi masyarakat Pak untuk penanggulangan seperti apa kedepannya barangkali akan terjadi hujan seperti itu atau perkiraannya seperti apa Pak? Kami sudah jelaskan ke masyarakat ya, mungkin bagi Bali ini 5-10 tahun baru kali ini terjadi banjir besar. Dan seharusnya juga memang bulan-bulan ini juga tidak musim hujan. Nah ini ada fenomena alam yang adanya gelombang badai Moresby dan Kevin yang melanda. Sehingga curah hujannya sampai 385 mm. Kalau BMKG bilang itu curah hujan Bali setiap hari itu jadi 1, selama sebulan jadi 1 kemarin. Waktunya 24 jam sehingga ya akibatnya cukup masif. Tapi berdasarkan prediksi BMKG ini sudah lewat ya. Jadi kita lihat cuaca di luar juga sudah terang. Alhamdulillah ke depan ini menjadi terang. Tapi dengan kejadian ini ya kita harus lebih waspada sebagai bangsa ini. Bahwa dengan perubahan iklim, bencana ini kadang-kadang tidak bisa menunggu, bisa datang setiap saat. Sehingga kita harus tetap memelihara dan meningkatkan kesiapan dan kesiapsiagaan. Terakhir ini penegasan terkait jumlah tadi kemarin ditemukan 9, lalu ditemukan lagi 3, artinya 12 seperti 12 itu. Jadi 9 itu yang terdampak awal ya. Kemudian ada 1 jenazah ditemukan di Gianyar. Itu yang menginformasikan dari Pak Karyasa Adiana. Jadi 10-an tambah 3 yang sudah berhasil ditemukan oleh tim pencari dan pertolongan tadi pagi. 13, jadi masih ada kurang 3 yang masih dicari, itu data awal kan. Sekali lagi saya sampaikan di Pasar Badung itu sekarang lagi disedot airnya ini dengan pompa dari mana-mana. Mudah-mudahan di situ tidak ada korban lagi. Kalau total bantuan dari pemerintah pusat mencapai berapa untuk hari ini? Jadi tidak ada batasannya sesuai kebutuhan di lapangan. Yang jelas yang sudah dibawa saja oleh pemerintah pusat lewat BNPB per hari ini mungkin di atas 2 miliar gitu. Dalam bentuk permakanan. Nah, tapi nanti dengan infrastruktur yang rusak, rumah itu semakin besar. Tapi intinya pemerintah pusat tidak membatasi untuk bantuan kepada masyarakat. Semuanya harus selesai dan tuntas. Pak, terkait warga yang lainnya, katanya kan angin fenomena itu sudah mulai ke Jawa Timur, Jawa Tengah itu. Nah, itu juga kita udah koordinasi ke sana ya, ke para Kalaksa. Mungkin 1-2 hari ini juga dilaksanakan operasi modifikasi cuaca di 3 provinsi itu. Sehingga mudah-mudahan tidak terjadi seperti sekarang, dan apabila pun hujan kami sudah koordinasi supaya jangan sampai timbul banjir. Baik. Terima kasih informasinya Pak Suharyanto. Ya itu dia memang pemirsa informasi langsung dari Kepala BNPB yang menyebutkan bahwa sudah ditemukan korban baru. Ini kemarin ditemukan 1 orang, lalu juga ditemukan kembali 3, artinya sudah ada sekitar 13 korban yang ditemukan, korban meninggal dunia, lalu 3 masih dalam pencarian. Namun masih berpotensi ini jumlahnya lebih jika memang di Pasar Badung ini di bagian bawah ditemukan korban lanjutan. Kami masih akan terus melaporkan informasinya secara berkala. Untuk sementara ini yang dapat kami laporkan, saya kembalikan ke studio Fatimah Faada.